Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Oktaviani, perwakilan dari kelompok 13. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang perspektif kepemimpinan Islam, yang terdiri dari yang pertama, sekilas konsep kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama, makna pemimpin. Terhadap minimal 3 istilah yang bermakna pemimpin dalam Islam, yaitu iman, khalifah, dan amiril mukminin. Yang kedua itu imanah adalah suatu kedudukan yang diadakan untuk mengganti kenabian dalam urusan memelihara agama dan mengendalikan kepemimpinan dunia. Yang ketiga itu khalifah, sama kedudukannya dengan Rasul di tengah-tengah kaum muslimin. Khalifah posisinya sebagai pimpinan umum negara dan wajib umat menaatinya. Yang kedua itu dasar-dasar kepemimpinan, yaitu berkenan dengan dasar kepemimpinan dalam Islam. Tentu mengacu kepada Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Al-Quran adalah dasar dan sumber pertama dalam ajaran Islam bagi semua aspek kehidupan. B. Kepemimpinan di Indonesia. Negara Republik Indonesia adalah negara yang besar, antara lain dapat dilihat dari wilayahnya yang luas dan penduduknya yang banyak. Selain itu, Indonesia juga terdapat banyak macam suku budaya, adat istiadat, dan agama sebagai kekayaan yang melingkari wilayah kepulauan yang luas dan atribut yang menempel pada diri penduduk yang banyak. Meramuk dan mengelola kebesaran Indonesia di Indonesia bukanlah hal yang mudah, semudah membalikkannya telapak tangan. Olehnya itu dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat, yang diambil dari potensi yang terkandung dalam wilayah yang luas dan penduduk yang besar tersebut. Tentu saja sosok ideal diantaranya adalah yang mengerti keragaman dan kebinekaan bangsa Indonesia itu sendiri, melegitimasi lahirnya pemimpin dan kepemimpinannya yang ideal. Terdapat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan perangkat-perangkat hukum yang lain sebagai dasar pijakan bagi persoalan kepemimpinan yang ada di Indonesia. Persoalan kepemimpinan yang dimaksud adalah mulai dari proses awal pemilihan pemimpin sampai pada pengelolaan kepemimpinannya. Pancasila adalah dasar utama dalam kehidupan beragama di Indonesia. Tidak dibenarkan adanya aktivitas baik yang berhubungan dengan tulisan, lisan, maupun perilaku yang berhubungan dengan sesama warga negara dalam kehidupan bernegara yang tidak sesuai dengan Pancasila. 5 sila yang ada dalam Pancasila adalah dasar ideologi yang harus menjadi jiwa dan irama dari apa saja yang dilakukan dalam persoalan kepemimpinan. Dalam hal pemimpin sangat tegas dalam berbagai macam undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualiannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 43 ayat 1, 2, dan 3 menegaskan 1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil dan dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.
Ketegasan kedua undang-undang di atas memberikan pemahaman bahwa setiap warga negara 12 diberikan kebebasan untuk memperoleh hak dan bidang hukum dan pemerintahan. Siapapun mereka jika sudah memenuhi persyaratan sebagai warga negara, apakah asli bangsa Indonesia atau keturunan bangsa lain, tidak dapat dihalangi untuk turut serta memilih pemimpin dan dipilih sebagai pemimpin dalam masyarakat. Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 1998 menegaskan penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kegiatan dalam pemerintahan. Kemudian memberikan perlakuan setara dalam pelayanan kepada seluruh warga negara Indonesia dalam pelaksanaan layanan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Meniadakan perbedaan dalam segala bentuk, sifat, dan tingkatan kepada warga negara Indonesia, baik atas dasar suku, agama, ras, maupun asal-usul dalam pelaksanaan layanan tersebut. Keberadaan undang-undang dan peraturan yang mendasari pemilihan pemimpin baik formal maupun non-formal melegitimasi pada semua warga negara Indonesia untuk mempergunakan haknya memilih dan dipilih, tentu saja sesuai dengan syarat-syarat lain yang disepakati dan ditetapkan, dengan tidak membedakan latar belakang budaya, agama, dan semacamnya. Di antara warga negara akan terlihat kebersamaan, keinginan, dan persepsi untuk membangun bangsa serta menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang toleran dan menjunjung demokrasi dan hukum. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah memilih pemimpin dalam perspektif Islam di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk atau negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk ini adalah salah satu dari 4 pilar yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam NKRI ini, banyak penduduk yang berbagai macam, beraneka ragam, mulai dari ras, suku, dan agama. Salah satu latar belakang yang paling berprinsip dan sensitif di Indonesia adalah agama. Ketika ada masalah agama di Indonesia yang dikenakan dengan stigma negatif, maka sebagian dari pemeluk agama tersebut akan melakukan aksi yang anarkis, aksi yang melanggar hukum di Indonesia, sehingga sering terjadi di Indonesia banyak masalah agama yang berkepanjangan. Penduduk Indonesia yang bermayoritas Islam banyak yang memilih calon pemimpin yang mementingkan agama Islam di Indonesia. Walaupun begitu, pada dasarnya NKRI adalah negara hukum, bukan negara Islam, bukan negara kekuasaan, apalagi negara dinasti kerajaan. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka terdapat hukum formal yang menjadi dasar yang berlaku di NKRI yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik itu calon pemimpin, baik itu si pemilih pemimpin, dan si penyelenggara KPU yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, bagi pemilih yang memilih calon pemimpin berdasarkan latar belakang agama atau latar belakang apapun selain berdasarkan hukum, sifatnya lebih kepada konstitusional, emosional, dan tradisional, bukan rasional berdasarkan hukum. Memilih pemimpin dengan dasar moral Islam itu diperbolehkan atau sah-sah saja, karena sudah dijamin oleh undang-undang, yaitu asas pemilihan umum, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Orang yang menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nuraninya adalah pelanggaran terhadap undang-undang.
Begitu juga bagi calon pemilih yang mengintimidasi menjelek-jelekan calon pemimpin di Indonesia dengan dasar latar belakang agama, ras, asal usul, dan sejenisnya adalah hal yang dilarang. Dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam mengandung makna perlunya ada pemimpin di suatu wilayah atau tempat untuk kemaslahatan penduduk di wilayah itu. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan undang-undang yang lain menjadi rujukan pada setiap pemilihan pemimpin di Indonesia. Bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya umat Islam. Undang-Undang 1945 adalah hukum dasar yang mengatur kehidupan bernegara agar seluruh masyarakat Indonesia dapat hidup rukun dan damai antar sesama umat manusia manapun, umat manusia yang beragama apapun. Itu juga salah satu tujuan dari syariat Islam atau maqasid al-syariah, karena agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Implikasinya adalah masyarakat Indonesia yang mayoritas agamanya Islam harus dapat memberikan kasih sayang terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak memaksa kehendak pada orang lain, yang tidak setuju dengan kehendak atau kemauan dirinya, memberikan kebebasan untuk berekspresi seperti ekspresi yang dilakukan oleh umat Islam yang mayoritas. Apapun latar belakangnya tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan untuk saling beradu hanya dalam persoalan memilih pemimpin. Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya di Madinah mampu mempersatukan antar umat beragama, mampu mengayomi kepentingan mereka dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW melahirkan sebuah kesepakatan yang bersama yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam yang mampu membuat kehidupan yang rukun dan damai. Sekalipun mereka sadar bahwa pemimpin mereka itu adalah bukan agama yang mereka anut, bukan memiliki agama yang sama dengan mereka. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW menjadi cermin buat umat Islam yang ada di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam arti, siapapun dia yang mau menjadi pemimpin, selama memiliki kemampuan dari berbagai aspek sesuai keadaan Indonesia dan memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang di Indonesia, tidak dapat dihalangi menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia yang berhak memilih dan dipilih. Dasar-dasar persyaratan dan tujuan kepemimpinan Islam tidak dapat dipahami sebagai hal yang kaku tanpa membuka ruang pada pemahaman yang baru atau menjadi kondisi yang terdapat dalam kehidupan umat Islam. Rumusan-rumusan yang menjadi landasan konseptual yang mengitari kehidupan umat tidaklah terpaku pada satu pemahaman saja, tetapi selalu dimungkinkan untuk dipahami berbeda-beda dari sudut pandang yang berbeda, entah itu secara konseptual tanpa menyimpang dari syariat Islam, tanpa melanggar syariat Islam. Yang penting bermusyawarah kepada kemaslahatan umat dan kemaslahatan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman kehidupan yang kompleks, sehingga untuk tercapainya tujuan tersebut, Pancasila adalah salah satu solusinya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal memilih pemimpin. Kemudian, Islam yang agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia memberikan gambaran umum dalam Islam sebagai persyaratan untuk menjadi pemimpin, seperti data pribadi yang akurat, dari lahir dan batinnya, tidak terlibat dalam hal-hal yang melanggar agama dan moral, memiliki track record yang baik sebagai pembela kebenaran dan keadilan, memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk mensejahterakan rakyat. Untuk syarat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tercantum dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Islam,
dan Pancasila di Indonesia adalah hal yang sangat ideal untuk dikombinasikan dalam memilih pemimpin. Memilih pemimpin yang Islamis dan mengerti Pancasila adalah tidak sama baik dengan memilih pemimpin yang Pancasilais dan mengerti agama Islam sebagai agama yang mayoritas dan agama yang lain minoritas. Kalau hal seperti ini dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka kerukunan, kedamaian akan tercipta. Kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI ini akan terwujud sebagaimana dalam istilah Baladatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yang memiliki makna keadaan negeri yang didambakan dan menjadi impian seluruh umat manusia. Terima kasih. Berikut adapun kesimpulan dari yang tadi dibahas, Indonesia negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi bukan negara Islam. Indonesia adalah negara yang berbentuk republik yang lebih populer disebut NKRI. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, apapun aktivitas masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berdasarkan sumber hukum pertama dan utama yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalaupun ada sumber hukum lain yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia, sifatnya sebagai filter, pewarna, dan partisipatif dalam produk hukum yang diberlakukan kepada masyarakat Indonesia. Memilih pemimpin pada semua jenis diingatkan di Indonesia, RT sampai presiden tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif masyarakat Indonesia. Sejak diproklamasikan, sudah disepakati bahwa Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai landasan utama dan pertama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam rangka mempersatukan kepentingan yang berbeda-beda. Olehnya, itu dalam memilih pemimpin dasarnya wajib kepada dua landasan tersebut, di mana dalam penjabaran tersebut terhadap undang-undang dan peraturan yang lain menyatakan bahwa semua warga negara Indonesia berhak memilih dan dipilih sebagai pemimpin dengan tidak melihat latar belakangnya, kalaupun secara kaustitik yang berhubungan dengan Islam sebagai agama dan mayoritas secara konstitusional Islam tidak dapat dijadikan sebagai dasar formal untuk memilih pemimpin di Indonesia. Akan tetapi diakui secara moral dalam memilih pemimpin di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan emosi keagamaan khususnya Islam. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.